Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Sista channel yang dirahmati Allah, manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia yang luput dari perbuatan dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga dari perbuatan dosa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau hamba itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta ampun secara ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 3 yang berbunyi, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu ditimpa azab pada hari kiamat. Namun ada beberapa orang atau golongan yang tidak diterima taubatnya atau kalimat istighfarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas siapa sajakah tiga golongan tersebut? Pertama, yaitu orang yang menyimpan dan memakan harta yang haram. Sahabat Sista channel yang dirahmati Allah, menyimpan dan memakan harta haram merupakan salah satu sifat tercela, di mana sifat ini merupakan persamaan dari kata tamak atau rakus. Pada zaman ini, banyak orang yang tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Yang penting bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang haram. Misalnya uang hasil judi, hasil korupsi, dan sebagainya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah sahabat bahwa balasan bagi makan harta haram yaitu neraka jahanam. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ka'ab bin Uzur radhiyallahu anhu, sesungguhnya daging badan yang tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari hadis tersebut dapat kita katakan, walaupun orang itu sudah beristighfar 1000 kali atau lebih, istighfarnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia menyimpan dan memakan harta yang haram. Sahabat Sista channel yang dirahmati Allah, yang kedua adalah orang yang memiliki wanita atau laki-laki simpanan. Orang yang memiliki simpanan, baik laki-laki atau perempuan, disebut dengan zina. Zina merupakan suatu perbuatan yang tercela bagi orang laki-laki atau orang perempuan dan dilarang oleh agama Islam. Apalagi sampai melakukan persinahan kubro atau persinahan besar. Karena para sahabat, persinahan itu ada dua, ada persinahan kecil, ada persinahan besar. Persinahan kecil contohnya seperti zina mata, zina mulut, dan sebagainya. Sedangkan zina besar adalah pertemuan antara dua kemaluan, antara laki-laki dan perempuan. Zina itu merupakan
sebuah pekerjaan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang tersebut sudah mempunyai pasangan yang sah. Jikalau orang itu berzina, maka iman itu akan keluar dari dirinya, seakan-akan di atas kepalanya dapat gumpalan awan. Namun, jika dia melepas zina tersebut atau mendekatkan diri kepada Allah, maka iman itu akan kembali kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah orang yang berpakaian namun melanggar syariat Islam. Orang yang berpakaian namun melanggar aturan dari agama Islam termasuk dalam golongan orang-orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya laki-laki yang menggunakan perhiasan dari emas dalam Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa haram bagi laki-laki menggunakan perhiasan dari emas, sebagaimana yang sudah ada dalam syariat Islam. Istighfarnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dirinya melanggar suatu ketentuan, melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seorang perempuan yang menggunakan pakaian namun disebut telanjang. Artinya perempuan tersebut masih bisa dilihat dengan jelas lekuk-lekuk tubuhnya, di mana hal itu kalau dilakukan oleh seorang wanita maka akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki, sehingga berpakaian seperti ini sangat dilarang di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, apabila dia masih melakukan hal tersebut, maka istighfarnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menyadari kesalahannya. Itulah ketiga golongan atau tiga orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia beristighfar sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.